Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Lenggrasia dalam segmen Industri 360. Pemirsa, belanja industri kesehatan Indonesia dalam 10 tahun terakhir tumbuh stabil mencapai 9 hingga 10% per tahun. Namun pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya berkontribusi terhadap produk domestik bruto sektor kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut hal ini disebabkan masih tingginya ketergantungan pada produk impor. Akibatnya nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja justru terjadi di luar negeri. Menkes mendorong pembangunan fasilitas manufaktur industri kesehatan di dalam negeri, mulai dari alat kesehatan, farmasi, hingga layanan penunjang kesehatan. Kedepan peluang industri kesehatan dinilai sangat besar seiring meningkatnya usia populasi dan belanja kesehatan nasional yang diproyeksikan melonjak hingga 1.400 triliun rupiah. Pemerintah menilai kawasan ekonomi khusus menjadi motor penting pertumbuhan ekonomi baru di tengah ketidakpastian global melalui hilirisasi industri, penguatan rantai pasok, serta penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Belanja kesehatan nasional terus tumbuh, namun nilai tambah ekonominya masih banyak dinikmati di luar negeri. Pemerintah mendorong industri kesehatan dalam negeri termasuk lewat kawasan ekonomi khusus agar investasi dan lapangan kerja tercipta di dalam negeri. Lalu bagaimana peluang dan tantangannya di tahun 2026 ini kita akan bahas bersama dengan Kresti Janto Panji, Direktur Utama PT Medela Potensia Tbk. Pak Kres, selamat siang. Selamat siang Ellen, apa kabar? Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates. Pak Kres, kalau kita flashback sedikit di tahun 2025 ini kan memang terjadi banyak dinamika ya, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, kemudian juga perubahan landscape industri kesehatan dari segi layanannya. Anda menilai sepanjang tahun 2025 itu seperti apa untuk industri kesehatan? Industri kesehatan di tahun 2025 saya ngelihat sangat interesting. Karena apa memang dengan pemerintahan baru ini memang salah satu fokusnya adalah bagaimana meningkatkan kesehatan untuk di Indonesia ini. Nomor satu yang memang yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan adalah bagaimana untuk bisa memberikan peralatan kesehatan ke seluruh rumah sakit daerah. Ya, itu cukup banyak termasuk cath lab dan lain-lainnya. Yang kedua memang ada terobosan baru bagaimana untuk meningkatkan jumlah dokter. Karena kalau kita lihat di Indonesia, ya kita jangan bercermin di Jakarta aja ya. Kalau di Jakarta ini kalau saya lihat dokter banyak sekali. Tapi kalau kita sudah pergi ke daerah, jumlah dokter tuh nggak banyak. Apalagi dokter spesialisasi. Ya kan? Jadi disinilah memang perlu sekali adanya pemerataan dokter ya kan dan juga pemain kesehatan di daerah supaya pemerataan ini bisa terjadi lebih baik lagi, jadi otomatis tidak hanya terfokus kepada kota-kota besar. Oke. Dari pelajaran terpenting di tahun 2025 tadi Pak Kres juga menyebutkan bahwa Indonesia masih perlu pemerataan akses layanan kesehatan, kemudian juga tenaga kesehatan dan juga dari sisi fasilitas. Capaian apa di tahun 2025 yang mungkin bisa jadi bekal penting di tahun 2026 ini? Oke, yang menarik 2025 ini ya kita lihat bahwa memang sudah terjadi peningkatan istilahnya health untuk di Indonesia. Nah, kita lihat kalau kita lihat data dari internasional, memang konsumsi obat dan kesehatan itu di Indonesia itu masih termasuk cukup rendah. Kalau kita lihat Pak Menteri Kesehatan juga bilang sekitar 180 US dollar sampai 200 US dollar per kapita ya untuk per tahun. Sedangkan kalau kita lihat dari negara tetangga aja, Malaysia aja, itu udah 400-an. Artinya kita ketinggalan jauh gitu ya? Ketinggalan jauh ya kan? Iya Pak. Tapi memang bukan berarti kita tidak bergerak, kita sudah bergerak. Dulunya 130 ya kan, naik bertahap. Jadi kalau kita lihat bahwa yang tadi diutarakan bahwa kesehatan itu meningkat 9-10% per tahun itu memang benar. Ya, disinilah penting sekali bahwa peningkatan budget terutama untuk kesehatan itu perlu dipikirkan oleh pemerintah untuk tahun-tahun 2026 dan berikutnya. Oke, transformasi di industri kesehatan memang menjadi salah satu agenda bagi pemerintah ya, begitu ya Pak Kres. Tapi kalau Anda melihat mungkin perubahan apa yang mungkin sudah terjadi ya untuk sekarang ini dari sisi regulasi, apakah memang sudah mulai dijalankan, apakah dampaknya juga sudah mulai kelihatan, seperti apa Pak Kres? Nah, kita lihat kembali lagi ya kan,
Kalau industri kesehatan ini kita pecah dua ya. Satu Iya. ada industri farmasi, yang kedua industri alat Alat kesehatan. kesehatan. Ya kan? Kalau kita bilang industri farmasi sendiri itu bisa dibilang kita sudah menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Karena kalau kita lihat dari data bahwa 90% obat jadi yang ada di Indonesia itu sudah dibuat di Indonesia. 10%-nya masih impor. Tapi kendalanya adalah bahan bakunya masih import 90%. Nah ini PR daripada dunia farmasi bagaimana bahan baku ini bisa menjadikan fokus untuk bisa terjadi namanya pembuatan bahan baku obat di Indonesia. Ya. Kalau kita melihat ke alat kesehatan agak berbeda. Untuk yang local production barusan sekitar 30%. Jadi 70% masih import. Nah disinilah perlu sekali peran pemerintah untuk bisa bagaimana peran pemerintah itu melaksanakan yang namanya TKDN. Ya. Kalau di farmasi udah jelas ya kan, karena TKDN peraturan menteri soal TKDN itu sudah ada sejak tahun 2020 ya untuk farmasi. Sedangkan untuk medical device sudah ada tahun 2022. Ya. Nah tapi saya ngelihat bahwa ini perlu lagi untuk ditekankan dalam kaitannya untuk government tender. Oke baik. Dan yang menarik adalah jika kita berbicara terkait dengan kinerja Medela di kuartal ketiga 2025 di tahun lalu, ini juga pertumbuhannya sampai 2 digit ya, Pak Kres ya. Mungkin bisa dijelaskan untuk di kuartal 4 tahun 2025 dan juga untuk di awal tahun ini apakah juga semakin impresif, Pak Kres? Ya kita ngelihat Medela Potensia Tbk ini ya memang fokusnya lebih ke arah distribusi dan juga alat kesehatan. Ya. Mendistribusikan bukan hanya obat-obatan, tapi juga consumer health seperti susu atau misalnya vitamin ya kan, dan juga untuk medical device. Walaupun memang Medela Potensia itu masih fokusnya adalah di mana di farmasi. Nah disinilah kita ngelihat bahwa farmasi dan alat kesehatan ini kalau saya lihat adalah sangat tidak begitu sensitif terhadap up and down geopolitik. Karena kalau orang sakit ya kan nggak bisa bilang, oh sekarang lagi ada perang ya kan, sakitnya ditunda dulu, nggak bisa ya kan. Jadi istilahnya atau lagi krisis ya kan, sakitnya ditunda dulu, nggak bisa ya kan. Jadi yang namanya sakit, ya sakit. Nah disinilah penting sekali peran Medela Potensia untuk bisa memberikan obat-obatan maupun alat kesehatan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Nah itulah kalau saya lihat, nah tahun 2026 kami cukup optimis ya. Dengan adanya peraturan juga ya kan, di mana memang makin lama penggunaan produk-produk dalam negeri itu akan lebih ditingkatkan lagi. Jadi saya cukup yakin 2026 akan juga baik. Oke, baik. Optimis begitu ya, Optimis, Pak Kres. Ya, nah, ya. Tapi kalau kita berbicara secara bisnis, kalau untuk secara persaingannya, mungkin untuk di bisnis industri kesehatan ini seperti apa Pak, mungkin di tahun 2026 ini? Ya, 2026 persaingan pasti akan lebih tinggi lagi ya. Jadi memang kalau kita lihat zaman sekarang ini adalah zaman yang memang kita harus lebih efisien ya kan dalam hal operasional. Ya kan nggak bisa sekarang mau buat obat maupun kesehatan yang mahal, nggak bisa. Kenapa? Karena kita harus berkompet dengan luar negeri juga. Kalau harganya terlalu mahal, import akan masuk. Ya kan? Nah, disinilah peran kita bagaimana kita bisa meningkatkan scale, ya kan, untuk produksi di Indonesia sehingga harga yang kita produksi di Indonesia ini bisa juga bersaing untuk pasar internasional. Nah, disinilah pentingnya adalah bantuan dari pemerintah ya kan untuk istilahnya untuk beberapa produk ya sebaiknya tuh jangan boleh diimpor lagi. Ya kan? Oke, baik. Kita akan bahas lebih lanjut terkait inovasi-inovasi apa saja yang memang akan dijalankan khususnya untuk di industri kesehatan di tahun 2026 ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi.